Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Nur Fatihah dari tingkat 1 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Selamat menyaksikan. Nah, setelah lama mengandung, pasti ibu akan menunggu-nunggu momen ini. Iya, momen untuk bersalin. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan proses mekanisme persalinan. Nah, di sini saya dibantu sama ini. Nah, untuk tahapan yang pertama atau kala 1. Kala 1 itu adalah waktu yang diperlukan untuk pembukaan serviks hingga pembukaan lengkap. Nah, pembukaan lengkap itu hingga mencapai 10 cm. Nah, untuk waktunya sendiri itu biasanya untuk ibu yang baru pertama kali melakukan persalinan sekitar 14 hingga 15 jam. Kemudian untuk ibu yang sudah pernah melakukan persalinan atau sudah lebih dari 1 kali, itu mungkin akan lebih cepat. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu ada kala 2. Nah, kala 2 ini merupakan proses pengeluaran janin. Nah, secara perlahan janin akan turun ke jalan lahir. Kemudian tenaga kesehatan akan memandu ibu untuk meneran. Perlu diingat nih, sebelum memandu ibu untuk meneran, pastikan kepala janin telah memasuki pintu atas panggul, kemudian diameternya telah mencapai 5-6 cm atau sering disebut dengan crowing. Nah, proses masuknya kepala janin ke pintu atas panggul itu disebut dengan engagement. Nah, itu merupakan awal dari tahapan sebelum kepala janin keluar dari jalan lahir. Nah, kemudian kan karena adanya kontraksi nih ya, kepala janin akan turun terus-menerus hingga memasuki jalan lahir. Nah, proses turunnya kepala janin ini sendiri disebut dengan descent. Nah, untuk proses yang selanjutnya yaitu ada fleksi. Nah, fleksi ini terjadi karena kepala bayi akan mendekati spina ischiadica atau mendekati jalan lahir seperti itu. Nah, fleksi sendiri seperti ini. Fleksi itu terjadi ketika kepala bayi mendekati dada janin. Nah, seperti ini. Jadi, janin itu ketika akan memasuki spina ischiadica, kan dia menyesuaikan jalan lahir. Jadi dia melakukan gerakan fleksi seperti itu. Nah, karena yang selanjutnya itu karena terhambat oleh koksigis sehingga bayi akan melakukan putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam supaya apa? Ya tadi menyesuaikan jalan lahir. Nah, setelah melakukan putaran paksi dalam tadi, maka janin akan berekstensi. Ekstensi itu kebalikan dari fleksi. Kalau fleksi tadi itu kepala mendekati dada, kalau yang ekstensi itu kepala menjauhi dada. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah ekstensi ini, lahirlah kepala janin. Nah, setelah lahir kepala janin, udah kelihatan kepalanya itu, maka janin akan melakukan putaran paksi luar. Nah, putaran paksi luar ini terjadi karena bahu janin menyesuaikan jalan lahir. Nah, seperti itu. Kemudian setelah melakukan putaran paksi luar itu, terjadilah ekspulsi atau janin lahir seluruhnya. Tadi kala 2 ya. Nah, untuk ibu yang baru pertama kali melahirkan, kemungkinan lamanya kala 2 ini sekitar lebih dari 2 jam. Kemudian untuk ibu yang sudah pernah melahirkan atau lebih dari 1 kali melahirkan, itu akan memakan waktu 30 menit hingga 1 jam. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu ada tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini ada kala 3. Nah, kala 3 ini merupakan tahapan untuk pengeluaran plasenta. Nggak lama kok, biasanya berlangsung sekitar 6 hingga 15 menit, seperti itu. Kemudian di kala 3 ini terdapat manajemen aktif kala 3. Kenapa sih kok ada manajemen aktif? Ya dong, karena manajemen aktif kala 3 ini berguna untuk mencegah resensio plasenta
ataupun Antonia Uteri, seperti itu. Apa aja sih manajemen aktif skala 3 ini? Nah, manajemen aktif skala 3 ini yang pertama itu ada pemberian oksitosin 10 unit segera setelah janin lahir. Nah, maksimal paling lama disuntikan oksitosin itu paling lama itu 2 menit. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada PTT, peregangan tali pusat terkendali, seperti itu ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam PTT ini yang pertama itu adanya kontraksi. Adanya kontraksi ini bisa dilihat dari kalau perut ibu keras itu berarti ada kontraksi. Tapi kalau perut ibu lunak atau lembek itu berarti tidak ada kontraksi. Ini tidak boleh dilakukan PTT seperti itu. Terus yang kedua yaitu harus kandung kemihnya harus kosong. Ya, pastikan kandung kemih ibu ini kosong. Jangan sampai ada isinya seperti itu. Kemudian manajemen yang selanjutnya yaitu ada message. Nah, message abdomen ibu ya, gerakannya itu memutar secara perlahan di abdomen ibu sebanyak 15 kali selama 15 detik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kala 4. Kala 4 ini kala pemantauan, seperti itu. Kemudian pemantauannya itu dilakukan 1 jam pertama itu selama 15 menit, setiap 15 menit. Kemudian 1 jam kedua itu setiap 30 menit. Yang penting yang harus dipantau itu yang pertama ada tekanan darah, ada nadi, kemudian ada kontraksi uterus yang pasti ya. Kemudian ada TFU, kemudian ada kandung kemih, dan jangan lupa pantau juga jumlah pengeluaran darah, seperti itu. Terima kasih. Itulah tadi proses persalinan dan tahapan-tahapannya. See you next time. Bye-bye.